beda-beda ya tiap penulis. Ada penulis yang bahkan harus benar-benar A sampai Z tuh harus tahu, harus ngatur kayak gimana alur ceritanya dan lain sebagainya. Ada bahkan yang juga jadi penulis skenario-nya, ada juga. Kalau misalnya saya buka di kontrak, saya minta misalnya saya mesti baca draftnya, gitu, saya mesti dikonsultasikan draftnya, terus pengembangan ceritanya seperti apa. Nah, tapi dalam realitanya, gitu ya, kalau dalam realitanya saya itu lebih seleksinya tuh banyak pertanyaan pas milih produsernya atau milih PH-nya. Ketika saya udah yakin, saya udah tahu dia arahnya mau kayak gimana, saya lebih menyerahkan ke ya dalam hal ini saya Chris, terus Sabrina, Widya gitu ya. Nah mereka ada yang konsultasi ke saya, ini sebenarnya dulu bikin ceritanya kayak gimana sih, terus misalnya kalau dalam ini kan banyak finansialnya, saya banyak ditanya tuh dulu hitung-hitungannya tuh kayak gimana sehingga angka-angka ini keluar di novelnya gitu, realitanya itu seperti apa buat tokoh Kaluna dengan teman-temannya. Nah ketika itu udah jadi berapa draft, saya nggak terlalu nanya-nanya juga ya Mas Chris ya, karena saya udah percaya sama Mas Chris. Ketika udah mau final draft baru mereka kasih, saya juga masukannya nggak terlalu banyak sih, saya udah suka gitu. Tapi balik lagi tiap penulis beda-beda. Saya tahu banyak cerita yang lain juga, misalnya ada yang nggak puas ya harus revisi lagi, terus bahkan ada yang mungkin harus penulis skenario-nya itu yang dia tunjuk, tuh banyak sih cerita kayak gitu. Tapi kalau saya lebih memilih, saya percaya sama PH-nya ketika saya udah yakin mau jual ke mereka. Kalau sinema pasti kita berusaha untuk menyesuaikan dengan semua penulis apa, dan pasti karena penulisnya sangat sayang sama anaknya dan sebagainya, ya pasti kita akan coba mengakomodir untuk penulis. Tapi kalau aku sebagai Christian producer, aku gak akan megang proyek itu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena bagi aku semua orang kreator itu berhak punya kebebasan untuk berkreasi. Maksudnya dari perspektif mana seorang IP owner bisa bilang dia tidak happy, dan egois banget kreatornya karena dia yang tidak happy, sedangkan PH invest ber-MM untuk mendapatkan penonton yang lebih dari satu orang. Kita kan membuat filmnya bukan buat nyenengin kreator, projectnya is bigger than the kreator. Pada saat, maksudnya aku sama Almira, kenapa kita cocok banget? Almira menyadari bahwa pada saat novelnya keluar, novelnya udah milik Almira, novelnya milik pembaca. Mau ada yang ngatain, mau ada yang muji, ya itu udah berhak mereka. Mereka yang keluar uang buat baca novel. Sama kayak aku, pada saat filmnya keluar, udah bukan punya aku, udah bukan punya Yunita, udah bukan punya Visinema, itu milik penonton. Dan kenapa aku harus bekerja dengan penulis yang bisa bilang ke aku, ini bukan sesuai bayaranku. Kenapa nggak bisa menjadi sebuah diskusi yang lebih sehat daripada seneng dan gak seneng? Oke. Jadi harus bisa dielaborasikan, betul, bukan sekedar perasaan senang atau tidak senang. Apa yang bekerja dan tidak bekerja pada naskah itu. Selama aku bekerja dengan Al nggak pernah ngomong senang. Al cuma bertanya. Oh, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas keputusan-keputusan betul, kalian. tapi tidak pernah kayak, kok gue nggak suka ya? Nggak pernah keluar dari atau dari chat atau dari email, kok gue ngerasa ini hilang tuh, gue nggak suka ya sama draftnya. Nggak pernah tuh feeling itu keluar, karena ya kita kerja sebagai profesional. Al ngasih feedback dengan pertanyaan, kalau aku nggak bisa jawab, aku yang salah, dia diri aja gitu. Kenapa? Dan aku ngomong sama Al juga nggak ada. Tapi Al, gue senengnya sama yang ini, nggak akan juga keluar dari gue ngomongin seneng, nggak seseneng, nggak sesuai ekspektasi gue. Siapa gue yang bisa memastikan ini filmnya bakal ditonton lebih banyak orang lagi? Kalau tadi maksudnya faktor-faktor apa ya? Pertama, terkadang boleh dilihat dari kayak ada director yang punya visi filmnya akan jadi seperti apa. Tidak. Sebenarnya tidak. Tapi kalau di sinema dibuka ruang diskusi itu. Aku akan, maksudnya pada saat, maksudnya semua itu orang yang aku pribadi, Christian ya, bukan sebagai sinema ya. Aku pasti ngobrol lebih dalam, punya koneksi yang lebih personal, bukan cuman hai pemilik IP, hai orang di sinema gitu, cuman ya udah pembicaraannya stop di situ gitu. Ya
kerjaan doang itu enggak gitu. Karena aku pengen tahu penulisnya punya pemikiran apa, aku pengen tahu kegelisahan dia apa, masalah hidupnya apa, bercandaannya kayak apa, makan bareng kalau kita nongkrong ngomonginnya apa, itu aku gitu. Tapi aku nggak tahu kalau produser lain gimana gitu. Jadi tidak ada batasan di mana ada strata IP owner, ada strata produser. Sama ya. Bahkan aku bilang nggak ada. Tidak ada strata. Tidak ada. Maksudnya kita pun di Home Sweet Home aku selalu membuat semuanya sama. Aku nanya ke Rita, gimana skripnya? Ada yang gagal nggak? Dialognya gimana? Feelingnya gimana? Apa? Aku nanya ke semua orang untuk ngasih masukan skrip. Tapi karena kita udah punya mutual respect. Tapi pada saat ada orang yang datang dengan 2 IP ownernya, sokat tuh, silahkan kerja yang lain. Kalau gitu, malah aku malah lebih takut kalau ada orang yang udah nge-state di kontrak, gua harus di-infoin ini, gua harus baca ini, gua harus kasih feedback ini di kontrak. Gitu. Kayak misalnya penulis berhak mengubah skrip dan sebagainya, udah ada di kontrak tuh, gue makin kayak oke, ini orang mengerikan, bye-bye gitu. Nggak tahu apakah dia mengerti skrip atau enggak juga ya, aku nggak mau ngecek, tapi udah kayak oh oke, thank you gitu. Tapi selama kolaborasi sama itu apa yang mau lagi sibuk gak? Gue telepon bentar boleh gak? Gitu. Jadi nggak secara nggak langsung ya apa ya? Aku juga bingungnya ya mungkin ada trauma-trauma luka-luka di tempat lain, tapi aku selalu konsultasiin gitu ke Al karena aku butuh dia sebagai orang yang sudah membuat dari awal terbuka. Tapi kan jadi serem PH-nya pada saat ada strict rules yang harus diubah kalau kita tidak tidak agree. No, semua di pasal kontrak. Wah, thank you. Sebenarnya secara teknis film sama novel itu kan 2 hal yang jauh berbeda. Dan ada kalau mau ngomongin lebih teknisnya lagi, secara strukturnya juga beda. Gitu sehingga kalau misalnya banyak yang disesuaikan di film, ya harusnya sih yang punya novel juga menurut saya legowo ya. Makanya kalau sering juga ketika itu udah dilepas ke PH, ya nggak terlalu banyak lagi yang pingin saya harus tahu banget gitu, kecuali memang PH-nya juga nanya atau enggak misalnya memang melenceng jauh banget gitu, misalnya harusnya cerita keluarga kok jadi cerita cerita soal romance banget gitu. Nah yang kayak gitu-gitu aja paling, tapi sebenarnya itu juga sifatnya paling nanya balik lagi ya gitu, karena bentuknya beda. Balik lagi yang berinvestasi banyak itu menurut saya PH, iya kan gitu. Mereka juga pastinya nggak mau rugi ya, masa mereka mau bikin film yang sengaja untuk fail gitu. Pasti mereka juga membuat yang terbaik gimana caranya supaya karya ini bisa dinikmati banyak orang. Sehingga menurut saya perlu juga positive thinking dari si penulisnya. Kalau misalnya ada yang beda, ya mungkin memang itu yang diperlukan gitu kan. Proposal aku ya, kalau proposal aku pasti biasanya proposal aku adalah menjawab oleh satu hal aja, ya why apa yang ngambil ini akan barangnya jadi seperti apa, genre-nya kayak apa. Terus kalau untuk aku spesifik, aku di Cinema hanya mengurusi yang masuk ke bioskop layar lebar aja. Jadi aku nggak pernah approaching penulis untuk OTT karena itu di luar divisi aku. Bentuknya mau seperti apa, terus mau dibawa kemana genre-nya, film reference yang menurut aku tuh kayak apa angle aku tuh film ini dari novel ke filmnya akan jadi seperti apa. Itu yang aku presentkan, dan salah satunya ya timeline dan kemungkinan turunan IP yang terjadi. Karena tugas aku adalah melihat lebih jauh daripada pada saat filmnya keluar. Tugas aku adalah bagaimana IP Home Sweet Home setelah film dan itu yang tugas aku, apa yang aku pikirkan harus jadi apa. Karena banyak sekali yang memberikan dengan jangka waktu yang lumayan panjang ya untuk satu film, habis itu kekunci. Nggak dapat apa-apa dari novel itu lagi, sehingga aku berusaha menjadikan itu banyak hal, sehingga
Al masih dapat income dari turunan-turunannya. Kalau nggak ya udah berhenti di satu film aja. Dan tapi padahal aku ngebuk Home Sweet Home berapa tahun gitu. Jadi itulah yang aku obrolin dengan penulis novelnya, supaya penulis novelnya mendapatkan, oh lo dapat ini di awal, dapat segini lagi, dapat segini lagi, dapat segini lagi. Karena kenapa aku terbuka itu di depan dan bukan sesuatu yang tabu untuk aku omongin, karena aku berharap industri novel, buku, kebiasaan membaca semakin banyak gitu. Itu misi aku pribadi gitu. Bagaimana caranya orang mau membaca novel lebih banyak, mau itu fiksi, non fiksi, apapun itu bentuk ya, tulisan gitu. Jadi hal untuk mensupport penulis itu aku lakukan gitu. Jadi tidak ada hal tabu dan tidak ada rahasia main belakang. Kalau ada pertanyaan aku bilang nanya segamblang ya gitu supaya lo nggak nyesel gitu. Jadi yang pasti gambaran filmnya kayak apa dan pemain memang nggak ada gitu, cerita sinopsis dan sebagainya nggak ada. Aku cuma bilang maunya jadi film keluarga ya Al gitu, nggak ada yang kayak udah detail, nggak mungkin karena aku belum masuk ke fase development gitu. Tapi yang pasti aku ngasih tahu ke setiap penulisnya, ke Al kenapa sih gue mau ngambil Home Sweet Home. Jadi yang aku kasih tahu ke Al Itu sebenarnya lucu tuh sih. Kenapa mau ambil? Itu pertanyaannya. Itu kayak saat paling fundamental. Belum sedih dimulai aku baca dulu novelnya gitu. Tapi memang perbedaan sih ada ya. Terus kayak karakter-karakter yang di novel ada, beberapa tidak ada juga di filmnya gitu. Tapi secara garis besar sama sih, dan karakter yang Kaluna ini menurut aku ketika aku mulai reading segala macam, pastinya kan Mbak Almira sudah diskusi sama Kak Sabrina kan, sama direkturnya dan juga penulis skenario-nya untuk membentuk karakter Kaluna ini seperti apa gitu. Jadi dari Kak Sabrina pun yang disampaikan ke aku, menurut aku karakter Kaluna di skenario dan di novel sama gitu loh, secara garis besar karakternya itu ini. Jadi kemarin ketika kita screening sama para pembacanya Home Sweet Home itu menurut aku happy banget dengan respon mereka, karena mereka bilang semua karakter yang ada di film Home Sweet Home keluar dari bukunya gitu. Jadi kan itu bisa dibilang sesuai sama imajinasi mereka gitu, karakter yang ada di bukunya itu gitu. Terus kalau dari Sandwich Generation sendiri balik lagi ke point of view masing-masing sih menurut aku, karena ini sebenarnya kan udah lama ya jadi budaya, terminologinya aja udah dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Tapi memang beberapa tahun terakhir ini mulai keangkat lagi untuk terminologi si Sandwich Generation ini. Sebenarnya kalau orang Indonesia bisa bilang ini tuh kayak berbakti sama orang tua, jadi ladang pahala, bisa gitu juga kan. Tapi kan kalau di kondisinya Kaluna yang kita lihat di sini kan jadinya kayak udah jadi toksik gitu, dia karena dia baik membuka ladang pahala itu, tapi kan jadi dia menjalani hidupnya tuh nggak happy. Jadi menurut aku itu udah toksik sih ketika dia udah merasa nggak happy, udah merasa tertekan gitu. Jadi tergantung kalau misalnya si Kaluna ini masih bisa berbagi dengan seadanya menjadi Sandwich Generation, tapi dia masih bisa buat dirinya bahagia, menurut aku itu masih nggak apa-apa sih. Cuma di sini kan point of view-nya udah mulai ke arah kayaknya udah mulai toksik nih. Jadi kalau udah mulai toksik kayaknya udah mulai negatif sih menurut aku. Tentunya pasti kayak arahan dari Kak Sabrina tuh dan Mbak Al tuh sudah clear gitu, maksudnya menjelaskan cara Kak Sabrina menyampaikan juga sangat clear. Misalnya ya kayak aku maunya Kaluna itu warnanya hijau ya, jadi clear gitu, jadi bukan Tosca, bukan biru, jadi aku pun bisa oh aku harus di hijau nih ya. Jadi kalau misalnya aku melipir ke Tosca dikit, oh enggak aku harus di hijau gitu. Dan Kak Sabrina selalu ngingetin aku gitu, kadang juga aku suka kelepasan, tapi dia suka ngingetin aku coba tahan sedikit lagi emosinya gitu. Dan kita sama-sama kayak nyari terus sampai gesture-nya Kaluna. Kalau misalnya teman-teman di sini yang udah nonton gesture-gesture kecil kayak cara Kaluna nahan emosi ketika dia tidur itu, dia cara dia nahan emosi dia gitu. Kita bikin sebisa kita untuk sedetail mungkin, seutuh mungkin karakter Kaluna ini. Dan aku sama Kasap juga setuju, kadang musik itu bisa jadi salah satu cara untuk membangun emosi. Jadi aku sama Kasap juga ngebentuk playlist untuk Kaluna, gimana dia mendengarkan lagu ini. Jadi karakter Kaluna dan Yunita tuh musik-musik yang aku dengerin beda sama Kaluna. Jadi ketika sama aku syuting yang aku dengerin itu playlistnya Kaluna. Tonton dulu saya.
Kita mau nyanyi Yunita. Kalau secara karakter sebenarnya tidak terlalu mirip, jadi keadaan hidupnya yang mirip dengan Yunita. Kalau secara karakter sih menurut aku lumayan agak jauh, karena kalau nanti self controlnya gila banget. Kalau aku kayaknya dol gitu, kayak self controlnya nggak bisa tuh, kayak nahan minum kopi itu sulit gitu. Dan kalau nanti tipenya mendem gitu, kayak nggak bisa yang mau marah aja kayaknya susah, ekspresif aja enggak. Dan itu lumayan beda banget juga sama aku gitu. Aku lumayan bisa ekspresif gitu loh. Kalau misalnya aku nggak suka ya aku nggak suka. Dan kalau jadi ngebentuknya itu kayak kalau di acting itu kita diajarin namanya inner monolog kan. Jadi gimana ketika misalnya kita nggak ada dialog tapi harus tetap bunyi gitu ibaratnya. Nah ketika si Kaluna ngomong ini ya aku jalankan di inner monolog aku, itu inner monolognya Kaluna. Inner monolognya, aduh gue harus pulang ketemu keluarga gue lagi, aduh ponakan gue rese gitu. Jadi inner monolognya beda mungkin dengan Yunita yang kayak, aduh gue belum baca skrip ini, aduh gue harus ada kelas ini, itu kan agak beda. Jadi mungkin yang terpapar di matanya Kaluna dan Yunita akan beda kan dari inner monolog yang beda menurut aku. Iya, walaupun bengong, itu yang di salah satu ilmu yang menurut aku sangat impactful banget dari acting coach aku soal si inner monolog itu sih. Mungkin dari luar kita nggak kelihatan, cuma dalamnya itu kita harus berisik, harus terus nonstop ngomong gitu sih. Kalau pengucapan namanya sebetulnya saya biarkan itu menjadi jadi terserah aja ya, tergantung yang mau nyebut. Sama kayak kalau kita di sekolah nih namanya gurunya manggil apa, temennya manggil apa gitu. Menurut saya itu nggak problem sih, bebas aja. Kalau misalnya seberapa besar itu bisa berubah sesuai pengembangannya, baik lagi itu teknis banget sebenarnya. Jadi ketika saya itu mulai setuju untuk dialiwahanakan oleh PH gitu ya, saya itu justru belajar gimana caranya nulis skenario. Oke, secara serius ya. Jadi saya ngambil kelas-kelas dari Ernest, dari Salman Aristo. Dari situ saya mengerti bahwa wah, ketika saya sudah setuju untuk dialiwahanakan, artinya saya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada PH gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya novel, orang bisa gini nih, aduh bosen nih bacanya, taruh dulu ntar lanjut lagi deh gitu. Kalau di bioskop ya nggak bisa, orang bosen keluar, ya nggak mau nonton ya, gitu kan, nggak akan merekomendasikan film ini ke yang lainnya gitu, dan akan malah bilang aduh bosen banget, tipe ketiduran nontonnya, akhirnya nggak ada yang nonton filmnya gitu. Jadi memang secara struktur itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah asalkan memang secara garis besar cerita itu sama, nggak balik lagi. Misalnya kalau gini ya, kayak Home Sweet Loan kan itu sebenarnya dari novelnya juga cerita keluarga, ada romansnya tapi nggak sebanyak bobot keluarga, kan akan jadi sangat aneh misalnya pas diadaptasikan jadi romansnya jadi lebih besar daripada keluarganya misalnya kayak gitu. Nah ketika endingnya ini alternate ending gitu kan, saya cuma nanya aja kenapa milih endingnya begini, tapi saya ngerti maksudnya Mas Kris ya udah gitu. Saya nggak kayak oh harus samain dong kayak novelnya gitu. Menurut saya tetap ujungnya maksudnya sama gitu. Kalau ada yang nonton sebenarnya kan rumahnya ini kan gitu deh, gitu deh. Tapi intinya tetap sama gitu. Makanya kalau misalnya pembaca, dan saya pun selalu menyuarakan ke pembaca, misalnya nanya kak ini sama nggak sih sama novelnya, kecewa nggak sih? Sama kok sama novelnya, bahkan menurut saya lebih bagus gitu kan, karena ini dalam bentuk visual, terus juga mereka bisa bertuturnya itu 1 jam 52 menit itu nggak akan terasa. Dan menurut saya itu tugas yang sangat-sangat berat gitu. Jadi saya selalu bilang sama komunitas pembaca juga, ini sama konsepnya sama, nggak mengubah esensi apa-apa, malah menambah kaya cerita novelnya itu sendiri. Aku sendiri kalau aku mau ngabisin apa ya, pribadi aku agak bingung kalau dikasih hasil riset. Oke. Jadi kalau masih bentuk riset itu sebenarnya ini abu-abu. Bukan abu-abu, karya ilmiah jadinya kan. Karya ilmiah yang maksudnya lebih kayak gini. Bawa karya ilmiah tentang riset dia tentang sandwich generation ke aku dengan judul Home Sweet Loan, karya ilmiah ya, hasil riset nih, terus aku bisa apain hasil risetnya? Ceritanya kan akhirnya aku yang bikin gitu. Kalau begitu Biasanya, maksudnya ini
kita standar internasional aja, maksudnya semua festival internasional pasti melakukan hal yang sama. Minta logline, premise, sinopsis, short sinopsis, long sinopsis, sebuah deck lah yang proper untuk kebayang nih filmnya akan ceritanya akan dibawa seperti apa. Itu masih berupa riset ya. Betul. Kalau berupa riset, bahkan ada beberapa festival yang minta script draft 1. Beberapa festival masyarakat sebagai manusia. Karena the idea masih idea kasar kalau cuma sinopsis katanya seperti itu. Jadi tadi Sebenarnya udah kalau gitu. Maksudnya tinggal pitching aja. Tinggal pitching. Balik lagi pada saat kayak misalnya kenapa ini mau karya ilmiah ataupun nggak ilmiah, hasil riset itu tidak bisa menjadi apa-apa. Misalnya contoh, tolong di sini semuanya membuat sebuah tulisan logline tentang ada bom yang meledak di tengah sini. Ada yang bisa ngambil sudut pandangnya yang naro, ada yang bisa sudut pandangnya yang lagi ngomong, ada sudut pandangnya orang yang sebagai salah satu penonton, ada sudut pandangnya restoran yang sebelah kiri bomnya meledak-meledak gitu. Itu masih belum cerita, gitu. Cuma sebagai berita ada bom meledak di sebuah acara event. Gitu. Tapi kan hanya baru bisa menjadi cerita pada saat sudah menjadi premis, logline dan ada karakternya. Gitu. Perjalanannya seperti apa yang dialami, apa yang mau disampaikan seperti itu sih. Tapi kalau udah ada semuanya ya berarti tinggal pitching. Banyak, maksudnya ini semangat untuk para penulis muda yang segeralah kalian membuat webpad, buat tulisan, publish segera, cari penerbit, mau kerja sama kalian, segera rilis karya tulis kalian gitu. Dan jangan pernah menyerah, gak usah tahu penjualan pertama langsung buat lagi yang baru, langsung buat lagi yang baru. Karena konten itu selalu dijual. Netflix, video, Vision Plus, semua platform, mereka harus membuat konten. Mau original, mau dari IP, semua butuh konten, semua butuh cerita. Jadi pertempurannya sengit atau enggak, mungkin nggak terlalu sengit, nggak maksudnya sampai tarik terangkat atau tunjukkan kecuali bestseller, tapi diminati iya gitu. Dan mulai lama-lama makin berkembang karena Netflix dari yang mungkin ngebuat gadis retek yang gede satu, terusnya dari setahun wah works nih, kita buat 5 tahun ini, kita buat 10 tahun ini, akan selalu berkembang asal marketnya berkembang gitu. Jadi semakin banyak tulisan, semakin banyak ragam tulisan yang tidak mirip-mirip, itu semakin bagus untuk industri lainnya pun berkembang dari turunan itu semua, mau itu film panjang, mau itu series, mau itu apapun gitu. Jadi sengit atau enggak, aku jamin ke depannya nanti akan sengit. Aku melihatnya mungkin ini dari sudut pandang pembaca ya gitu. Jadi maksudnya penulis tuh kayak YouTuber. betul. Film kayak mungkin spesifik YouTuber kali, atau mungkin TikTokers. Maksudnya video pertama nggak hit, video kedua nggak hit, video ketiga nggak hit, tapi kan nggak dinilai dari akunnya. Video keempat nggak hit, video kelima nggak hit, video keenam tiba-tiba hit. 1-5 juga akan nanti hit kok gitu. Kayak misalnya, oke, aku tahu Almira dari Home Sweet Loan. Gue mau kok dari baca dari buku pertamanya, buku keduanya, buku ketiganya, buku keempatnya gitu. Jadi bagi aku penulis tuh investasinya di karyanya. Mungkin berdoa suatu saat di buku keberapa itu meledak, semua karya di belakangnya akan dicari gitu. Jadi kayak dari tadi dapur, rahasia dapur. Oh, dapur. Itu gimana tuh, Chris? Mungkin aku bisa dekat dengan penulis-penulis dan meyakinkan penulis-penulis karena aku datang sebagai pembaca, bukan sebagai orang yang cuma ngeliat di apa kalau letterbox itu Goodreads. Wah nih yang review 30.000 laku nih. Pas ngobrol cuma bilang, hai buku kamu yang paling laku boleh nggak aku bikin jadi film? Enggak, memang mungkin power aku adalah aku datang sebagai pembaca dan aku jujur malu kalau ngobrol sama penulis belum membaca novelnya. Mau itu nanti dia keburu diambil PH lain ya udahlah, salah gue yang nggak baca. Gitu. Jadi mungkin dan aku memaksakan di semua IT developer aku sebelum engage dengan IP owner lo harus tahu apa yang lo omongin. Gitu. Kalau aku
biasanya untuk kalau apa Al beda, Al udah bukan film pertamanya yang diambil. Mungkin untuk kalau penulis novel yang baru buku pertama yang diambil, aku biasa menjelaskan bahwa yang pertama aku tidak pernah membeli IP. Aku hanya melicense IP. Dalam artian aku minjem IP-nya. Melicense IP artinya aku hanya minjam. Dalam artian aku memberitahu ke Al ini jadi film layar lebar, aku bayar segini. Jika ada turunannya nanti ada tambahan lagi. Oke. Tapi kalau membeli IP, IP Home Sweet Home boleh gue beli, habis itu sesat. Al tidak boleh melanjutkan Home Sweet Home. Sebagai buku atau sebagai film? Apapun. Sebagai apapun. Karena IP-nya sudah aku beli. Pada saat, karena ada beberapa PH yang pengen punya IP-nya. Aku nggak punya Home Sweet Home. Aku cuma berhak membuat Home Sweet Home versi film. Tapi IP Home Sweet Home bukan punya aku, bukan punya Visinema. Iya, karena kan aku hanya melicense film, melicense title-nya menjadi sebuah film yang lebar. Penjelasan mengenai apa yang jadi punyanya Visinema, apa yang menjadi tetap punyanya IP owner. Bahwa skrip yang ditulis yang dihasilkan dari development itu tetap miliknya Visinema. Itu bukan miliknya IP owner. Tapi karakter yang timbul di luar novel itu milik Visinema. Misalnya gue nambahin satu anak nih namanya Kartika gitu. Itu jadi milik Visinema. Kalau Al mau tiba-tiba membuat sequel dari ada Kartika ya harus membuat Visinema. Gitu. Timeline, mungkin nanti Al yang punya pengalaman. Kalau sebagai penulis apa sih diperhatiin kalau dulu pertama dapat kontrak yang kamu cermati duluan apa dan apa yang pertama kali kamu tanyakan dari kontrak yang disodorkan? Mas Kris sudah menjelaskan semua sih, karena yang lainnya tuh lebih keturunan, waktu, terus misalnya ya tadi pengaturan sequel, spin-off, series dan lain sebagainya. Terus juga apabila terjadi kayak kemarin pandemi ya gitu. Kebetulan saya sama Mas Kris sih selepas pandemi, tapi ada beberapa pasal gitu nih saya kalau misalnya terjadi force major, apakah nih jangka waktunya bisa mundur dan berapa toleransi waktunya. Nah terus kalau saya sih gini, kebetulan saya melek hukum, tapi saya juga tetap pakai lawyer. Tapi kalau misalnya teman-teman juga lebih comfortable, misalnya ada orang yang ngerti hukum, bisa juga didampingi sama lawyer untuk lebih bisa ngerti apakah itu dalam bentuk konsultasi teman-teman ke lawyer aja atau misalnya ikut ke dalam diskusi sama PH-nya gitu. Tapi kalau detailnya sih cukup sih tadi yang saya masih bilang. Karena menurut aku di film di Home Sweet Home ini lumayan menguras emosional yang kayaknya sedih gitu, kayak nonton harus bawa tisu. Kayaknya kalau ini aja ya hayal-hayalan. Kita ngayal aja dulu, ngayal dulu. Aja. Siapa tahu kita aku sama Chris ya kan. Kayaknya yang menarik itu menurut aku ya, ini juga sebenarnya udah dibahas sih, banyak yang bilang juga di X. Si 30 Under Pressure ini, karena ya si geng 30 Under Pressure ini menurut aku sangat menarik kalau misalnya mau dibuat turunannya, karena tiap karakternya itu unik banget kan, dan mereka tuh dari film ini aja, dari ketika aku syuting bareng tuh emang seru banget. Jadi mungkin kalaupun mau dibuat turunannya ini akan sangat menjadi sesuatu yang refreshing banget sih ya. Nonton ya habis ini bioskop mudah-mudahan. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ya. Nanti